ini Yuli bau busuk yang benar-benar menyengat. Ini bau apa? Karena memang pintu dikunci, ya kan? Ibunya mungkin sambil merangkak. Dia jalan merangkak, ini membuka pintu. Dibukalah pintu. Yuli melihat payudara ibunya ini berdarah. Ini dadanya ibunya ini penuh dengan darah. Yuli sakit, Yuli. Tolong Yuli, tolong. Hingga pada akhirnya Yuli langsung bergegas keluar minta tolong warga. Nggak tahu kenapa warga pertama masuk langsung bau busuk yang minta ampun. Nah, nggak tahu kenapa ini ada warga yang tiba-tiba dia merasa kayak ketabrak apa gitu saat menggendong ibunya Yuli. Gitu ya, ini mau dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit gitu. Tiba-tiba salah satu warga yang lagi gendong ibunya Yuli ini merasakan kayak ada tabrakan gitu, nggak tahu apa yang nabrak gitu. Apa itu? Tadi kok nabrak aku? Kayak ada anak kecil nabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raw. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya. Yang lagi nyari rezeki, mudah-mudahan didekatkan rezekinya, gitu kan ya. Yang lagi mungkin yang meniti karir, dimudahkan kesuksesannya, amin 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 amin. Nah, ini saya mohon maaf ya, ini ada kendala di saya gitu. Kemarin saya sudah sempat informasikan kalau handphone yang untuk subscriber yang masuk ke saya ini sampai ngeblank teman-teman. Sudah banyak nih cerita-cerita masuk, video-video masuk, banyak chat-chat masuk segala macem gitu. Dan memang semakin hari semakin numpuk. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang udah ngirim cerita gitu, mohon maaf, monggo silahkan dikirim ulang ya, di forward ulang gitu agar bisa saya bawakan gitu. Tinggal ada beberapa lagi sih itu cuma hilang gitu. Jadi kita ini kebingungan, aduh ini gimana nih gitu. Tadi udah sempet diperbaiki, alhamdulillahnya walaupun chat hilang tapi kontak-kontak ini nggak hilang. Gitu ya. Ya pokoknya tetap kalian harus absen di kolom komentar. Begitu juga kalian juga harus aktif juga kalau mau di WA, monggo silahkan ya. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber juga sama. Ini menceritakan ada seorang anak yang tidak kuat akan berita dari luar. Berita dari luarnya ini berita apa nih? Jadi orang luar, warga sekitar segala macem gitu ya, ini sering ngomongin kalau orang tua anak tersebut ini ada sesuatu hal gitu yang disembunyikan. Si anak ini lama-kelamaan penasaran. Karena selama dia di rumah, ini orang tuanya baik-baik saja dan tidak ada hal yang aneh. Karena kabar ini terus merebak, si anak ini tertarik untuk mengintai. Dan ternyata barulah terjawab. Orang tuanya ini melakukan pesugihan ingon-ingon tuyul. Tapi sampai nggak ketara. Anaknya aja sampai nggak ngerti. Hebat banget ini cara nyembunyiinnya. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Gitu ya, kita mulai ceritanya. Yang cerita ini sudah lumayan lama sekali kejadian. Toko di sini kita sebut saja namanya Yuli. Yuli ini tinggal bersama ibunya. Bapaknya Yuli, kita sebut saja namanya Pak Amit, ini sudah pergi meninggalkan. Gitu. Pergi meninggalkan ini apa? Dia ini cerai. Gitu. Nah, ibunya Yuli ini ngasih tahu ke Yuli tentang bapaknya itu dia punya selingkuhan segala macam, itu yang membuat ibunya nggak kuat. Nah, dulu ini sering sekali yang namanya Yuli ini dititipkan ke neneknya Yuli gitu. Sering sekali. Jadi kalau ada berantem, ada apa segala macam, Yuli ini nggak denger, nggak tahu karena masih kecil. Nah, ketika sudah cerai gitu, udah cerai segala macam, Yuli juga udah gede, udah sampai SMP gitu kan ya. Ini baru Yuli ini ikut ibunya untuk bertahan hidup. Ibunya Yuli ini jualan soto seger. Jadi soto-soto yang hampir kayak soto-soto Jawa Timur kayak gitu. Ini bukanya ini malam. Gitu, bukanya ini malam mulai dari jam 10 atau jam 11 kayak gitu. Baru buka di pinggir jalanan. Gitu, di pinggir jalanan, nanti tutupnya ini sampai jam 3 pagi atau jam 2. Tergantung nih cepet habisnya atau gimana nih.
Itu paling lambat ini jam 3. Nah, Yuli ini membantu. Dulu ada rewangnya, tapi semenjak udah ada Yuli, akhirnya Yuli pun yang membantu ibunya. Bisa dikatakan Yuli ini cantik sekali. Gitu. Yuli cantik sekali, banyak orang-orang yang pada jajan ke situ. Ini kan rata-rata anak-anak malam nih. Ya kan, dia mungkin pulang dari acara mana kek. Ya kan, ada yang mungkin party atau apa segala macam. Pengen yang seger-seger, datangnya ke warungnya Bu Yati. Nah, ketika melihat Yuli ini banyak yang terpukau. Bu, ini anaknya ya Bu, ini anaknya Bu, kenalin tuh Bu buat saya Bu. Akan tetapi Yuli hanya membalasnya dengan senyuman. Ibunya juga ngomong, gitu kan, kamu kalau ada orang kayak gitu dibalas dengan senyuman, ojo langsung nesu. Yo, kita ini jualan. Iya Bu. Yuli nurut sama ibunya. Ibunya Yuli bisa dikatakan ini rajin beribadah. Sering sekali, ini pada malam-malam tertentu, ini ibunya Yuli ngomong sama Yuli, Yuli, ibu tak pulang dulu, yo. Kamu jaga sebentar, nanti ibu balik lagi. Mau sholat ya Bu? Iya, ibu mau sholat malam dulu, nanti setelah itu ibu balik lagi ke sini kok. Tapi ini nggak semua malam gitu ya, jadi malam-malam tertentu ibunya ini pasti pulang. Nah, inilah yang menjadikan Yuli ini senang. Ikut ibunya ini berarti udah bener. Akan tetapi, walaupun Bu Yati ini, dia ini rajin sholat, rajin ibadah, dia melakukan ibadahnya ini di dalam kamar. Dia ini ketika keluar terus ibadahnya di musola sering diomongi. Ada yang ngomong, ganjen ya Bu Yati buka warungnya tengah malam. Nah, inilah yang membuat Bu Yati ini menghindar. Jadi memang Bu Yati ini jarang banget berbaur sama warga. Jadi memang bener-bener kehidupannya hanya sama si Yuli di rumah itu. Bu Yati juga nggak malu ketika dorong gerobak atau apa segala macam, nggak pernah malu. Sering sekali, ini di malam-malam tertentu, ini kan kamarnya beda. Bu Yati ini nggak mau tidur bareng sama Yuli. Bu Yati ini sering ditawarin Yuli, Bu tidur sama Yuli, ya wes nanti gampang. Tapi lebih sering dia tidur sendiri, gitu. Nah, pada suatu ketika, itu yang awalnya aman-aman saja, ini ada keanehan di rumah itu. Yuli ini mendengar ada suara seperti gaduh, gluduk. Tapi di kamar ibunya. Suara apa itu ya? Biasanya kalau udah kecapean banget, ini Yuli itu langsung tidur. Nah, ini tumben-tumbennya. Yuli ini belum capek gitu kan ya, Yuli ini belum capek, tapi kok di kamar ibu ada gluduk. Aku mungkin pernah dengar, tapi aku saat itu aku di antara tidur dan enggak. Nah, ini lebih jelas nih, suara apa ya ibu? Nah, saat itu Yuli langsung menuju kamar ibunya, takutnya maling atau apa gitu kan ya. Ini kamar ibunya diketok, deg. Bu, iya Yul, ibu lagi ngapain sih gluduk? Itu apa sih Bu? Oh ini, ibu lagi beres-beres. Ya ampun Bu, kita ini kan juga baru pulang jualan, gampang nanti lagi lah Bu. Besok lagi istirahat Bu. Iya, udah sana tidur. Iya Bu. Yuli tidak memikirkan yang aneh-aneh. Itu Yuli pun langsung pindah kamarnya. Akan tetapi berjalannya waktu, Yuli ini ketika di jalanan atau apa ketemu tetangga, ini sering sekali yang ngomong, Yul, kok soto kamu sering lari, sering laku segala macem. Kok kayaknya kok ada yang aneh ya Yul? Aneh yang gimana, emang laris kok Bu? Ya kayak nggak mungkin aja sih, soalnya suamiku itu juga kadang-kadang juga beli di tempat kamu, terus dia terus-terusan beli gitu loh. Loh, mungkin suami ibu seneng. Udahlah Bu, maaf permisi ya Bu. Itulah yang membuat Yuli ini kayak nggak menggubris orang-orang. Ini gimana sih, orang suami ibu aja seneng kok. Dan Yuli sebenarnya tahu suami ibu tadi ini sering sekali yang namanya ngelirik Yuli lah, apalah segala macam seperti itu. Dan sering sekali ini ibunya ini dikabarkan, oh jangan-jangan pesugihan, oh jangan-jangan seperti ini. Yuli capek. Sampai Yuli ini ngomong sama ibunya, Bu, kita ini harus gimana sih Bu, pindah apa gimana? Rumah ini mending dijual aja Bu. Kok aneh Bu, orang-orang ini kayak pengen ngerti kita. Udah, gak usah diladeni. Yang penting kita udah lurus. Ya ini juga berpikir, iya ibuku juga sholat kok, dia juga sholat malam juga. Ya inilah bentuk dari kerja keras yang bener. Berjalannya waktu kan Yuli sekarang udah nggak terlihat kayak anak SMP lagi nih. Udah mau beranjak dewasa gitu kan. Body Yuli memang cantik segala macem gitu kan, memang seksi. Ini yang membuat orang-orang ini betah pada jajan di situ, betah bahkan ketika habis pesen lagi apalah apa segala macam seperti itu, entah itu minuman ditambah atau apa segala macam. Nah, ini semakin banyak orang yang ledek Yuli. Ya bukan ledek sih, lebih tepatnya menggoda ya Mas Adi. Sering menggoda seperti itu. Bahkan Bu Yati pun ikut digodain. Bu,
Ayolah Bu, jadiin saya mantu. Kalau jadi mantunya ibu, yo, ibu nggak usah yang capek-capek kayak gini. Ini dirayu, digoda seperti itu gitu. Kalau ibu capek, saya loh Bu, yang gantiin biar sama Yuli kayak gini Bu. Kan serasi. Siangnya saya kerja, malamnya saya kerja sama Yuli Bu. Ah, Mas itu bisa aja. Saya ini terserah Yuli Mas. Di Yuli emang belum ada pacar apa gimana sih? Apa udah punya pacar nih? Kok diem aja cuma senyum-senyum? Enggak Mas, saya pengen bantu-bantu ibu aja dulu, belum kepikiran ke situ. Tapi sering sekali nih, tambah sering sekali dan banyak. Akhirnya pemasukan di situ gitu. Ibunya juga seneng dengan adanya kamu sekarang sama ibu. Ini banyak orang yang jajan ke sini Yul. Ibu seneng. Iya Bu, ini mungkin udah rezeki kita ya Bu. Nah, ini memang setiap hari Jumat ini ada liburnya. Nah, liburan tadi dimanfaatkan Yuli kadang jalan-jalan, kadang ke rumah neneknya. Seperti itu, gitu. Karena di tempat neneknya juga ada bule, ada siapa, rame gitu. Karena dulu kecilnya Yuli di sana, banyak teman di situ, gitu. Nah, ibunya ini kan nanya, Yul, setiap ibu libur, kamu sebenarnya pergi kemana toh? Ya, ada Bu, jalan-jalan. Enggak, jujur aja sama ibu. Orang kadang kamu ini senyum-senyum sendiri kok. Sebenarnya ada apa? Ya, enggak Bu, Yuli malu Bu. Kamu punya cowok ya? Iya Bu, tapi ya kayak ginilah Bu. Pacarannya kan yo sekena-kenanya aja. Loh, emang dia kerja apa? Ya adalah Bu, ya kerjaannya biasa aja kok Bu. Udah nggak apa-apa, kenalin ke ibu. Siapa tahu, yo ini jodohnya kamu, terus merubah nasib kamu jadi baik, nyayangi kamu. Ya dulu kebetulan sekolahnya juga bareng terus Bu, gitu. Kalau sekarang udah kerja, yo wes kenalin ibu, biar nanti kamu itu nggak digodain lagi, nggak diganggu lagi sama orang-orang yang mau jajan. Suruh kesini main, beneran Bu, boleh? Kirain ibu bakalan larang Bu. Nggak apa-apa kalau memang niatnya bener. Ternyata emang bener. Jadi Yuli ini kenal ini, ya kan, ada di pas ngaji sama dia ini SMP-nya ini bareng. Karena Yuli hanya lulusan SMP saja nih, nggak lanjut gitu. Nah untuk sekarang orang tersebut kita sebut saja namanya Najib gitu kan. Dia ini udah bekerja gitu. Akan tetapi sering sekali waktu Yuli ketika hari Jumat libur kerjanya ini, Yuli sering ketemu. Yuli pun mengutarakan ke Najib, Mas kamu udah ditanyain ibu, coba Mas kamu tulan ke sana temuin ibu, ngobrol-ngobrol. Emang kamu udah jujur sama ibu? Udah Mas, tak pikir ibu bakal ngelarang aku pacaran Mas. Ternyata malah kamu ditanyain Mas, suruh main ke sana. Oh yowis, nanti kalau Mas ada hari libur, Mas bakalan ke tempat kamu. Nah singkat cerita, Najib ini pas hari libur ya kan, liburnya Najib pun datang. Pada saat Najib ini sampai di situ gitu ya, ini Najib ngerasa aneh. Mas kamu kenapa sih kok kayak gelisah dari tadi? Sebentar lagi Bu pulang kok. Ibu lagi ke warung sebentar Mas. Oh ini diminum dulu. Enggak nanti aja. Kamu kenapa sih jadi Najib gugup? Ada keanehan nih. Loh iki wong kok gugup? Kenapa ini? Kok nggak kayak biasanya? Mas kamu grogi Mas, mau ketemu ibu atau? Enggak, tenang aja, udah santai aja. Nah tak lama kemudian Bu Yati masuk. Oh ada tamu ya? Bu, saya Najib Bu. Ya saya ibunya Yuli. Udah lama kenal sama si Yuli? Udah lama Bu. Ya udah lama sih Bu. Jadi kayak grogi gugup gitu, nggak tenang. Najib ini nggak tenang. Maaf Mas Najib, kerja di mana sih, bukannya apa? Oh kalau saya ngurus pondok Bu. Kebetulan bapak saya kiai dan saya ini akhirnya disuruh ngurus pondoknya Bu. Oh, anaknya kiai berarti? Iya Bu. Saya boleh permisi dulu nggak Bu? Ini tiba-tiba, ini Najib kayak aneh. Yuli pun mengatakan, Mas kamu permisi kemana sih? Mau ngapain sih? Enggak sih. Oh ya udah, bentar ya, ibu tinggal dulu soalnya ada pekerjaan ibu yang belum selesai nak. Ibu masuk dulu ya. Ini jadi kayak aneh, ada apa ini? Yuli juga bingung. Mas kamu kenapa sih kok tiba-tiba mau pamit? Ya udahlah, bilangin sama ibumu ya. Aku langsung pamit aja. Mas kamu kenapa? Ada apa? Apa gara-gara rumahku jelek kayak gini? Enggak, udah ya. Aku pamit dulu. Bu, ini Mas Najib mau pamit. Ya maaf ibunya lagi di kamar mandi dok, bilangin aja. Nggak mau nemuin. Ada apa ini? Najib pun akhirnya pulang.
Gugup, bener-bener gugup di situ. Dan air minum ini nggak diminum. Yang udah disediakan pun nggak diminum. Ini Yuli kebingungan kan, ini kenapa Mas Najib jadi seperti ini? Ya kan, ini yang membuat Yuli ketika membantu ibunya, ini Yuli nggak fokus. Sering ngalamun, sering apa. Sampai ibunya ngomongin, kamu kenapa? Itu ada orang yang beli loh. Ngantuk kamu. Kalau ngantuk bilang. Apa kamu jangan-jangan masih kepikiran itu? Pacarmu itu? Iya, pacarmu itu kok kayak aneh. Iya Bu, nggak tahu apa gara-gara keluarga kita kali ya Bu. Ya udah, cari yang mau nerima. Udah nggak usah yang aneh-aneh. Orang lihatnya kita itu hidup seneng, nggak tahu kalau kita ini kayak gini berjuang sama. Mending cari yang ngertiin kamu. Kamu juga fokus kerjanya. Iya Bu, tapi sering sekali ngeblank. Ini namanya orang yang udah berharap banget, mudah-mudahan ini jadi calonku. Tiba-tiba ketika ketemu ibunya kok jadi seperti itu. Najib yang gugup dan keringetan. Aneh bagi Najib. Di sini ada keanehan lagi. Dulu yang namanya Najib, ketika sibuknya kayak apa, dia tetap meluangkan waktu untuk SMS. Karena pada saat itu musimnya ini SMS gitu, belum ada Android pada saat itu gitu kan. Ini seringnya SMS, tapi ini tumben. Ketika Yuli ini SMS pun udah jarang dibalas. Yuli penasaran kan, ini gimana sih? Tapi nanti kalau aku ngejar aku dimarahin ibu. Ibu soalnya nyuruh aku fokus aja dan harus memilih orang yang mau menerima kondisi aku sama keluarga aku. Emangnya kurangnya apa yo? Perasaan jualan juga laris. Ya, dia ini lihatnya gimana ya? Kok seperti ini ya? Dulu nggak pernah ngomongin masalah harta, tapi kenapa seperti ini sekarang Najib? Penasaran terus menerus. Nah, tanpa sepengetahuan ibunya gitu kan, Yuli bilang sama ibunya bahwa Yuli ada urusan sama teman-teman gitu kan ya. Yuli ini keluar naik angkot dan menuju ke kantor pesantrennya Najib. Nah, sesampainya Yuli ini di pondok tersebut, Yuli kaget. Oh, jadi kayak gini Mas. Di situ Yuli melihat dengan mata kepala Yuli. Jadi ada orang ini habis turun dari mobil, mobilnya ini mewah. Seorang perempuan ya kan dengan menggunakan hijab, menggunakan kerudung sangat cantik sekali. Ini lagi asik ngobrol sama Najib. Jadi pas banget. Jadi Yuli jalan ya kan. Yuli jalan menuju ke situ. Yuli melihat ada mobil, terus turun, langsung Najib ini seolah udah nungguin gitu. Dan langsung mesra, ngobrolnya ini mesra, canda tawanya ini renyah sekali, manis sekali. Yuli langsung membentak. Oh jadi gini Mas, ini ternyata seperti ini. Kamu pilih wanita lain, iya. Ternyata ini yang kamu bela-belain. Kamu nggak betah di tempatku gara-gara tempatku seperti itu, ya. Terus ternyata kamu pilihnya yang seperti ini, yang harus yang mewah, iya Mas. Pada saat itu Najib pun langsung menghentikan omongan Yuli yang meledak-ledak. Yuli, dengerin aku ngomong. Kamu jangan asal nuduh seperti ini. Ini di tempat umum. Ini di pondok pesantren. Kok kamu ngomongnya seperti itu? Mbak ini ya, dia ini lagi mau bekerja sama di pesantrenku. Dia mau ngadain acara. Kok kamu seperti itu nuduh-nuduh? Lah, aku lihat sendiri kok, alasan kamu aja. Kenapa kamu setiap aku SMS gak dibales atau apa segala macam, aku telepon gak diangkat? Aku lagi sibuk. Sini sebentar. Mbak, sebentar ya. Nah akhirnya Najib ini ngajak Yuli agar menjauh dari situ. Aku mau ngomong sama kamu ya. Yakin kamu gak ngerti tentang rumahmu itu? Maksud kamu apa? Rumahku emang ada apanya? Rumahku jelek gitu? Bukan. Gimana ya ceritanya? Ini sih kata bapakku, kata kakekku. Aku juga gak ngerti. Cuma yang jelas aku selalu merasakan dan itu pas. Lah emang apa? Rumahmu itu ada yang beda, ada yang gak beres. Maksud kamu apa sih? Ini kamu ini alasan aja. Alasan aja. Oh ya udah, terserah kamu. Najib menjelaskan seperti itu, Yuli tetap nggak terima. Sama sekali nggak terima. Kamu itu ngarang, kalau udah bosen tinggal ngomong bosen. Udah, nggak usah aneh-aneh. Dan aku udah lihat kok. Ternyata kamu kalau di luaran, ya, kamu sama siapa, itu kamu seperti itu ya tadi ya. Senyum ramah segala macam, iya. Udahlah, aku malas. Aku mau pulang. Yuli, dengerin. Yuli cabut. Sesampainya di rumah, Yuli ini nangis di kamar gitu kan ya. Ibunya denger. Nah, kenapa nak kamu nangis? Ada apa? Awalnya Yuli nggak mau cerita, nggak apa-apa bu. Karena takut nanti disalahin atau apa gimana gitu kan. Akan tetapi ini berpengaruh ketika Yuli disuruh apa. Jadi Yuli males. Dan matanya ini selalu berkaca-kaca. Otomatis kan ibunya ini ngorek kan. Sebenarnya kamu kenapa? Ada apa? Iya bu, bener ibu.
Mas Najib ternyata memilih wanita yang lebih cantik. Terus memang kaya, Bu, nggak seperti kita. Ibu kan sudah bilang, udah, lupakan dia. Fokus kerja, nanti ada orang kok yang menerima kamu apa adanya. Udahlah nak, lupakan. Udah, fokus kerja sekarang. Sekarang itu banyak laki-laki yang cuma maunya numpang aja untuk kedepannya. Harusnya kan kerjasama bareng atau apa. Mau anak kiai, mau anak apalah. Yang penting yang nerima kamu aja udah. Iya, Bu. Yuli kaget aja, kok seperti itu ya. Kok dia seperti itu? Dia meninggalkan Yuli dan memilih wanita lain. Akhirnya Yuli berpikir nih, sempat berpikir juga. Kok dia bilang kalau rumahku ada keanehan, sedangkan aku biasa saja di sini, nggak yang ada yang aneh apa? Sebentar. Aku ini sering dengar orang-orang ngomong kalau kalau soto ibu ini ada yang nggak beres. Maksudnya apa ya? Nah, akhirnya Yuli menggabungkan puzzle-puzzle itu. Kabar berita digabungin sama si Najib bilang, apa ya? Nah, kebetulan nih, pada saat itu memang Yuli ini tidak diperbolehkan ke pasar. Yul, udah kamu di rumah ya, ibu ke pasar. Seperti biasa, kalau hari ini kan ibu yang berangkat ke pasar. Yuli ngamatin, oh iya ya, setiap hari ini, ibu yang ke pasar. Dan Yuli nggak diperbolehkan. Kok aneh yo? Cobalah, aku ikutin dulu. Nanti, minggu depan, ini seperti ini lagi nggak putarannya. Di hari itu saja yang ibu ke pasar. Nah, ternyata bener. Di minggu kedepannya ini sama. Yuli diperintah agar tidak kemana-mana, tetap di rumah. Nah, ini anehnya, ini pulangnya mendekati maghrib banget. Jadi Yuli yang kadang kebingungan seperti itu. Nah, Yuli juga baru ngamatin. Setiap pulang kok sama orang yang berjaket hitam itu dan nggak pernah masuk. Dia ini tukang ojek atau apa? Tapi di pasar aku nggak pernah lihat. Apa itu teman ibu atau apa? Kok aneh ya? Yuli mulai nyari tahu sebenarnya ada apa. Nah, Yuli juga menemukan kejanggalan juga. Kenapa di hari Kamis malam Jumat, ntar Jumatnya juga libur, ini ada apa ibu ya? Tapi apa memang ibu butuh istirahat ya di hari itu? Atau memang di hari itu nggak rame? Sudahlah. Nah, Yuli ini juga bimbang. Apa sih kejanggalan-kejanggalan yang aneh? Karena Yuli penasaran, gitu kan. Yuli ini tanya ke ibunya, Bu, kenapa sih di hari-hari tertentu ibu ini nggak nyuruh Yuli ke pasar, sedangkan ya sama aja sih Bu. Udah, ya namanya juga gantian kok. Tapi aneh aja sih Bu, kenapa ibu kok kalau pas pulang diantar mas-mas itu, apa itu tukang ojek apa temennya ibu sih Bu? Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Orang bener kok. Ya dia tukang ojek. Kalau tukang ojek, tapi Yuli nggak pernah lihat Bu di pangkalan atau apa di pasar. Nggak pernah lihat Bu, Yuli udah sering kesana. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Yo, Yuli penasaran aja sih Bu. Maaf Ibu kalau Yuli tanya kayak gitu. Udah, kerja aja. Kamu itu loh, setelah kamu kepikiran Najib terus kamu kayak gitu. Mikir yang aneh-aneh. Udah, kerja. Yuli ini kan pernah, ya kan? Ini dia terbangun gara-gara suara ada gluduk seperti itu kan. Nah, ini Yuli nyari momen lagi, kapan lagi nih ada suara seperti itu. Aku hari ini mau begadang sampai nanti coba suara itu muncul nggak. Ditunggu nih sama Yuli. Ditunggu sama Yuli hingga pada akhirnya gitu ya. Udah lama Yuli nggak mendengar suara itu, kembali lagi suara itu muncul. Ini ibu tadi bilang ngantuk, capek, terus pengen cepet-cepet istirahat. Tapi masa iya? Nanti kalau aku ketika tanya, ibu bakalan bilang lagi beres-beres? Nggak mungkin. Ini pasti ada sesuatu. Akhirnya Yuli ini keluar dari kamar, ingin menuju ke kamar ibunya. Akan tetapi Yuli ini bingung. Ini mau ngetok, nanti alasan yang sama. Akhirnya Yuli nekat. Aku harus mengambil kursi, jadi aku harus lihat di ventilasi bagian atas. Walaupun itu sempit, kecil. Nah, kursi ini diambil. Akan tetapi memang kursinya ini nggak begitu tinggi. Kursi nggak begitu tinggi membuat Yuli ini sampai kakinya ini jinjit. Biar Yuli ini bisa sampai ke ventilasi. Ketika memang bisa ke ventilasi, ternyata ini pandangannya Yuli ini nggak bisa ke bawah. Jadi hanya pandangannya bisanya lurus karena memang ini udah ketambahan jinjit gitu kan ya. Lama-kelamaan kakinya sakit.
saat kakinya Yuli yang sakit ya kan, ia paksakan. Yuli sempat mendengar jika ibunya ini merintih. Ada siapa? Kok ibunya merintih? Hanya suara itu yang Yuli dengar. Nah ini nih janggal. Karena memang sering banget dulunya, jadi ketika memang udah capek, Yuli juga tidur, nggak pernah kepikiran aneh. Karena pernah mendengar suara geludak-geludak ya, atau mungkin sesuatu hal apa gitu. Ini yang menjadikan dinanti lagi, dan ini ketemu lagi suara tersebut. Dan ini ketika Yuli tidak mempertanyakan, Yuli hanya mengintip dengan kakinya yang sambil jinjit, dia mendengar rintihan ibunya. Seperti kesakitan. Nah, ditambah ini baunya, ini kan bisa nyium karena memang ventilasinya kecil. Yuli walaupun nggak bisa lihat ke arah bawah ibunya ini sedang apa, akan tetapi aromanya ini tercium. Wanginya minta ampun, wangi banget. Wangi bunga yang sangat-sangat semerbak banget. Kok wanginya aneh ya? Wangi banget, tapi bukan wangi parfum. Nah pada saat itu karena kaki Yuli udah nggak kuat banget dan melihat kursinya ini nggak begitu kokoh gitu kan ya, Yuli takut nanti terjatuh dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau apa, mungkin Yuli akhirnya keselewa atau apa. Yuli lebih baik menghentikan aksinya. Yuli kembali lagi ke kamar. Kok aneh yo, ibu merintih, terus kok baunya ini, harumnya ini kok harum bunga tapi yang bukan parfum. Apa yo? Yuli langsung merinding. Apa yo? Tapi nggak ada suara laki-laki, hanya suara rintihan ibu. Kenapa ya? Singkat cerita, ini pas siangnya Yuli ini tanya sama ibunya. Itu lagi ngeracik-ngeracik bumbu gitu kan ya. Yuli tanya sama ibunya, "Bu, maaf Bu, boleh Yuli tanya Bu?" "Mau tanya apa?" "Yuli ini udah ketiduran Bu, Yuli kebelet pipis Bu. Ya sebenarnya capek mau bangun gitu, mau bangun kayak badan lelah Bu. Apalagi jualan rame. Tapi gimana lagi, Yuli harus pipis." Dan langsung aja ngomong, "Kenapa sih, ada apa?" "Iya Bu, maaf ya Bu ya. Yuli ini mau pipis, Yuli nggak sengaja mendengar suara di tempat ibu ini, ibu kayak merintih kesakitan Bu." "Oh, merintih kesakitan? Mungkin ibu ngimpi." "Oh iya, mungkin ibu mimpi. Ibu itu mimpi, ibu ngigo Yul. Ya mungkin ibu ngigo Yul. Emang kamu dengar?" "Iya Bu, Yuli mau pipis denger. Yuli mau bangunin ibu, takut nanti ibu kaget atau apa. Tapi bener Bu, ibu ngigo atau apa?" "Iya mungkin ibu ngigo." Oh iya ya, ibu mau tanya, itu tadi belanjaan terus gimana?" Langsung mengalihkan pembicaraan. Yuli bingung lagi nih, aduh kok seperti ini nih, ibu kok terlihat gugup. Yuli ini kan saking masih penasarannya gitu, ketika ada orang lagi terus ngomongin, "Yul, soto kamu kayak gini-gini ya, kayak gini." Yuli ini inget nih, aku harus menanyakan kok orang itu bisa berasumsi seperti itu, gitu kan. Nah, Yuli tanya sama orang tersebut. Yuli tanya, "Mas, maaf ya Mas ya, ini kan saya mau ke pasar, saya mau buru-buru. Cuma Mas tadi kok tiba-tiba ngomong seperti itu, ada apa ya Mas?" "Enggak Yul, aku cuma nanya, sebenarnya ibumu itu jualannya ini bener gak?" "Jualannya bener gimana ya Mas?" Saya penasaran yang dimaksud gak benernya itu gimana Mas?" "Kasih tahu dong, aku juga mau jualan sebenarnya. Terus apa kek resepnya? Penglaris mana yang dipakai?" "Penglaris? Kok sampai ngomong kayak gitu Mas? Kita nggak pakai apa-apa kok Mas." Yul, kabar di mana-mana ini udah tahu kalau ibumu, ya ke warung sotomu, ya ini ada sesuatu yang nggak beres. Nih, kalau kamu nggak percaya, coba kamu tanya yang lain." "Ya udahlah Mas, maaf. Saya kira Mas ini salah karena di tempat saya nggak pakai yang kayak gitu-gituan Mas. Maaf, ibu dan saya ini juga rajin beribadah." "Oh ya udah." Yuli masih penasaran. Tanya lagi. Ketika tanya orang sayur, warung sayur, Yuli pun tanya, "Mbak dulu pernah ngomong sama Yuli, katanya warung Yuli seperti ini. Maksud Mbak apa ya Mbak?" "Nggak apa-apa kok Yul. Ya cuma nanya aja. Soalnya warungku sepi, aku pengen warungku laris Yul." "Kayaknya warung kamu pakai sesuatu ya Yul." "Makanya aku bingung Mbak. Banyak orang yang ngomong seperti itu, sedangkan aku lihat di rumahku ini baik-baik saja. Nggak ada yang aneh-aneh Mbak."
Oh ya, aku nggak ngerti ya Yul. Soalnya sering sekali kalau ada temen gitu beli, dan aku sendiri juga pernah beli di tempat kamu kan. Kamu udah pernah ketemu aku pas aku beli gitu toh Yul. Setiap tak bawa pulang rasanya udah beda. Seperti itu Yul. Maaf ya Yul ya. Ya syukur sih kalau soto di tempat kamu ternyata bener Yul. Iya kok Mbak, bener. Akan tetapi ini di hati Yuli ini juga bertanya-tanya. Ya sebenarnya ada yang aneh juga sih Mbak, cuma nggak diungkapin gitu. Nah berjalannya waktu terus menerus nih ya kan, Yuli ini antara pengen lupain apa nyari tahu ini ibunya sebenarnya apa gitu kan ya. Ini jadi kayak Yuli udahlah. Lagian di situ juga Yuli pengen lupain Najib juga gitu. Jadi udahlah fokus kerja aja, siapa tahu nanti nemu jodoh lah atau apa segala macam gitu. Jalannya waktu, jadi ketika ada suara geludak-geludak, Yuli bodo amat udah. Ketika ibunya merintih atau udahlah terserah ibu lah, atau mungkin ibu ngigo atau apa. Lagian ibu nggak pernah jujur dan ada sesuatu hal yang ya udahlah seperti itu. Yuli membiarkan begitu saja dan itu waktunya lama. Pada suatu ketika Yuli ini pulang main nih ya kan. Yuli kan sering ke tempat neneknya gitu kan, ketemu sama teman-teman lama. Yuli ini naik angkot gitu, sering naik angkot gitu. Nah pada saat itu ini nggak sengaja di dalam angkot tersebut ini ada sahabat bapaknya. Gitu, ada sahabat bapaknya Yuli. Yuli yo. Iya om. Om yang dulu itu, iya benar, aku temennya bapakmu. Kita sebut saja namanya Kisno. Nah Pak Kisno ini ngomong, sekarang kamu bantuin ibumu ya jualan. Aku sempat berapa kali lewat, aku lihat kamu yang bantuin ibu jualan. Orang yang lama dulu udah nggak pernah bantuin lagi toh. Ya Yuli sekarang yang bantuin ibu. Kok bapak masih inget Yuli? Ya masih lah. Yul, apa kamu nggak kasihan sama bapakmu? Ditengoklah. Loh, maksudnya Pak? Ya iyalah, biar bagaimanapun itu juga bapakmu. Emang kamu nggak ngerti bapakmu sekarang tinggal di mana? Nggak ngerti Pak? Yo mungkin udah sama istrinya yang baru kali Pak. Udah gini aja, bapakmu sekarang kasihan, kondisinya ini kritis, sering sakit banget. Yo dulu memang dia suka judi, tapi sekarang perubahannya ini udah baik. Dan teman-teman sekarang malah yang rawat, datang ke situ memberikan, sebisa kita bantu. Bapakmu tinggal di alamat ini. Cobalah kamu datang ke alamat ini. Dikasih tahu nih, alamatnya ini. Yuli penasaran juga kan? Oh iya ya, dulu pas pisahnya bapak Yuli juga nggak ngerti ceritanya karena Yuli sering di tempat mbah gitu. Terus Yuli juga pengen tahu sebenarnya ada apa gitu kan. Alangkah baiknya kalau kamu ada waktu, yo kamu tengok bapakmu. Jangan sampai nanti, saya doanya biar bapakmu ini panjang umur. Kamu harus ketemu. Oh iya Pak deh, iya Pak, iya. Yaudah, aku turun dulu ya. Orang itu turun. Gitu. Nah, singkat cerita, setelah Yuli udah sampai di rumah, ini kepikiran terus. Apa aku tanya bapak aja, Boyo? Ada apa sebenarnya? Terus kan memang bapak ini selingkuh dulu ninggalin ibu. Kok bisa setega itu ya bapak? Tapi bapak tahu nggak sih sebenarnya apa yang terjadi? Akan kejanggalan ini pasti bapak tahu. Apa yo? Kesana nggak yo? Nah singkat cerita nih, ya kan, jalannya waktu lagi, Yuli keinget. Karena orang yang pernah ditemuin Yuli, Pak Kisno tadi pernah ngasih ancer-ancer. Nanti kalau ada toko ini, kamu turun, nanti masuk gang. Gitu, ngasih alamat lengkap detailnya. Nomor rumahnya ini. Nah, kamu ke situ, dia ngontrak di situ. Nah, pada suatu ketika Yuli main, Yuli itu melihat toko tersebut. Niatnya Yuli ini mau ke tempatnya temen Yuli, gitu. Akan tetapi ketika melihat toko itu, Yuli langsung ingat, bapak berarti di daerah sini. Yuli pun segera turun dari angkot. Saat itu Yuli jalan. Ya kan, jalan langsung masuk gang sesuai dengan arahan Pak Kisno. Ini 1, 2, 3. Oh berarti arahnya ke sana. Yuli jalan terus. Pada saat itu Yuli saking kurang puasnya gitu tanya sama orang di situ. Mbak, numpang nanya, ada yang kenal Pak Hamid nggak? Katanya tinggal di daerah sini. Oh, lah itu rumahnya. Itu rumah kontrakan itu. Itu cuma satu toko itu. Itu rumah kontrak itu. Nah, yang pemiliknya juga di sampingnya. Kayaknya lagi sakit ya Mbak. Mbaknya siapa ya? Saya saudaranya, saya keluarganya masih. Bilangnya saudaranya. Oh iya, teman-temannya sering datang kok.
Pak Hamid itu orang baik loh Mbak, sering bantu-bantu warga. Kalau warga butuh apa, bantuan tenaga atau apa, Pak Hamid dulu sering bantuin, tapi sekarang sakit Mbak. Akhirnya Yuli langsung menuju ke situ. Akan tetapi setelah Yuli ini sampai di rumah kontrakan itu di depannya, ini kan masih tutup nih, karena itu siang-siang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Yuli ini mengingat, oh dulu ibu berjuang sendiri, sampai ada yang bantuin ketika aku udah bisa bantuin ibu, sampai yang bantuin ini pergi, ibu berjuang sama aku, bapak nggak ada kabar sama sekali. Dan setiap aku tanya ke ibu selalu bilang bapakmu ninggalin karena selingkuh segala macem. Ini Yuli bingung antara mau tetap bertamu atau enggak ya. Saat Yuli ini sedang bingung, dilema, tiba-tiba ada Pak RT datang. Pak RT ini ngamatin si Yuli di depan kontrakan itu, dia lagi kepikiran, bingung gitu kan ya, lagi ngamatin. Pak RT mendekat. Mbaknya siapa ya Mbak? Maaf Mbak. Oh, saya Yuli Pak. Oh, kok mukanya kayak Pak Hamid Mbak? Oh, iya Pak, saya putrinya Pak Hamid Pak. Oh, pantes. Ya ampun Mbak, kami sampai hafal banget doanya Pak Hamid. Pak Hamid itu kan sering ngurus masjid, Mbak. Sering ngurus masjid, jadi pengurus masjid di sini. Dia orang baik. Setiap doa selalu menyelipkan untuk Mbak yang namanya Yuli. Bapak sholat. Terus Bapak ngurus masjid? Iya. Ya walaupun katanya dulunya ini judi lah atau apa segala macam. Semenjak udah dari luar kota, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tobat ya Mbak. Dulu memang sering judi katanya, tapi memang ketika dia hidup di sini, warga di sini banyak yang ditolong kok. Kalau ada hajatan, dia mau bantuin atau apa-apa. Masjid sering bersih, ya berkat beliau. Makanya kontrakan ini seikhlasnya Pak Hamid bayarnya. Karena Pak Hamid sendiri ya memang nggak ada kerjaan tetap Mbak. Dan sekarang kondisinya lagi sakit. Pas banget Mbak. Nah saat itu kan Pak RT udah menjelaskan panjang lebar. Bahkan Pak RT juga omongannya ini sama kayak Pak Kisno. Ini yang sering datang ke situ, ini kerabat-kerabatnya gitu. Jadi memang Pak Hamid sendiri selain dia ngurus masjid, pengurus masjid, terus bantu-bantu warga, dia juga freelance. Dapat kerjaannya ini freelance, sedapat-dapatnya gitu. Tapi memang rajin. Nah, hingga pada akhirnya Pak RT pun ngetok pintu. Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT ya Pak? Iya Pak. Pak Hamid lagi apa? Sebentar Pak, saya tak bangun. Enggak usah. Biar saya buka aja ya, nggak dikunci kan? Iya Pak, nggak dikunci. Dibuka. Ternyata Pak Hamid ini sedang rebahan. Pada saat itu, ini langsung menuju ke kamarnya Pak Hamid. Yuli kaget. Kagetnya kenapa? Dalam kondisi sakit lagi rebahan, ini pegang Al-Quran. Yuli langsung nyapa. Bapak? Yuli? Nak, apa kabar kamu nak? Langsung haru di situ. Yuli juga, wah merinding aku. Nah Yuli pun mempertanyakan, Bapak hidup sama siapa? Bapak hidup sendiri nak. Bapak nggak menikah lagi atau apa? Bapak nggak nikah lah nak, setelah cerai sama ibumu ya Bapak nggak nikah. Ibumu memang ngomong apa? Ya katanya Bapak udah nikah lagi terus Bapak ninggalin ibu. Ya ampun Pak, terus alasannya apa Pak? Kenapa Bapak ini dulu cerai sama ibu? Ada apa? Bapak juga bingung mau ceritanya gimana gitu ya. Bapak berdoa mudah-mudahan ibumu diberi selamat, kamu diberi selamat. Beneran Bapak nggak nikah lagi atau Bapak punya selingkuhan? Enggak nak. Karena Yuli dulu waktu kecil kan ketika apa-apa Yuli nggak ngerti, sering dititipin di tempat nenek, lagi-lagi di tempat nenek. Yuli nggak pernah tahu, nenek nggak pernah cerita, nggak pernah ngasih tahu ke Yuli. Makanya Yuli bingung Pak sebenarnya apa yang terjadi. Yo Bapak juga ada salahnya juga nak. Dulu yo Bapak suka banget dengan yang namanya judi. Tapi Bapak ini lekas tobat nak. Tapi ibumu selalu yang namanya ngomongin kalau Bapak ini selingkuh lah apa segala macam sama orang-orang, terserah lah. Kamu sebenarnya udah tahu belum apa yang sebenarnya dilakukan ibumu? Nggak ngerti Pak, justru malah Yuli ini bingung mau tanya ke siapa. Dan kebetulan kemarin ketemu Pak Kisno, sahabat Bapak, ngasih tahu kalau Bapak sakit. Oh gitu ya. Jadi ceritanya seperti ini nak. Flashback. Akhirnya Pak Hamid menceritakan semuanya. Jadi ceritanya seperti ini. Kita tarik mundur Mas April. Jadi dulu ini ya kan mereka ini jualan soto bareng.
Itu akan tetapi nggak tahu kenapa ini atau memang sifatnya Bu Yati itu kan ya. Bu Yati ini terlalu genit. Ini yang membuat Pak Hamid ini sering ngomong, kamu kalau jualan nggak usah genit-genit. Dan Bu Yati membantah, kalau nggak genit mana ada Pak orang beli Pak. Yang rayu-rayu apalah. Ya maksudnya yang bener. Yuli ini dulu sering dititipin banget gitu, walaupun nanti kadang dijemput gitu kan, nanti kadang bareng gitu, kadang bapaknya pas sama ibunya kangen, Yuli ini dijemput jalan-jalan atau apa gitu kan ya, tapi sering di tempat mbahnya. Nah berjalannya waktu, ini kan posisinya Pak Hamid ini juga sambilan juga nih, ketika memang dia ini libur atau memang dia ini nggak kerja, dia bantuin jualan soto. Sebenarnya Pak Hamid itu dia ini karyawan pabrik. Singkat cerita berjalannya waktu, Pak Hamid ini kena PHK yang menjadikan Pak Hamid nganggur. Selama nganggurnya, ini berteman dengan kawan yang salah, berteman dengan teman yang salah. Membantunya Bu Yati ini sekena-kenanya aja, Pak Hamid malah mikir judi, sering judi. Tapi Pak Hamid ini kalau sama Yuli ini sayang, punya uang berapa, ini ngajak Yuli jalan-jalan, jemput ke rumah neneknya, jalan-jalan lagi kemana. Pak Hamid seperti itu. Akan tetapi dia ini nggak dapat kerja. Nah istrinya Bu Yati ini kan karena memang Pak Hamid ini udah nggak kerja, ini otomatis nih kebingungan untuk biaya segala macem. Bu Yati ini tambah ganjen. Pak Hamid kesel kan, akhirnya sering berantem. Disinilah ketika berantem ya dititipin ke Yuli. Nah hingga pada akhirnya karena sering ribut gitu ya, sering cekcok segala macem dan mulai ngungkit. Kalau ini rumahnya aku yang beli, kamu itu dulu hanya bantuin ini aja. Pak Hamid sebagai laki-laki gitu ya, dia ini kesel gitu kan ya, dia ini kesel, akhirnya dia bilang, aku tak aring keluar kota, aku mau pergi keluar kota, nanti aku pulang kalau aku udah dapat kerjaan. Ya terserah kamu mas, kerja kayak apa-apa. Nah akhirnya Pak Hamid pergi keluar kota. Ini udah berjalannya waktu loh ya, ini Yuli udah semakin gede tapi sering di tempat neneknya. Senengnya karena memang jarak sekolahan deket, seperti itu. Jarak ke sekolah deket, makanya ketemu sama si Najib dan lain-lain. Gitu. Kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, berjalannya waktu Pak Hamid ini tidak mendapatkan pekerjaan di kota. Akan tetapi di situ ada yang nolong. Saat itu Pak Hamid lapar. Pak Hamid lapar, dia ini duduk di halte. Bingung mau cari kerja apa lagi. Pada saat di situ Hamid ini sedang menahan lapar gitu kan ya. Gak ada kerjaan, gak ada apa, udah keliling. Sedapet-dapetnya nanti udah istirahat lagi, tidur sekena-kenanya. Pada saat di halte itu lagi lapar-laparnya, ini ada mobil di depannya mogok, terus ternyata di dalam itu ini ada 2 orang. Saat itu Hamid memperhatikan, oh mogok ya itu. Nah karena ngedorong ini kurang tenaga gitu kan, kurang orang, ini salah satu dari orang itu ini minta tolong ke Hamid. Pak bisa bantu dorongin gak Pak? Oh iya Pak, tapi karena memang udah capek nih. Aduh aku kesel banget, aku lelah kok yo. Tapi siapa tahu nanti ada makanan, lapar banget. Hamid pun dorong. Setelah itu nyala. Nah pada saat nyala ternyata mobil itu dinaiki oleh seorang kiai. Jadi Pak Yainya ini justru malah yang bawa mobil itu. Itu Pak Yai itu tanya sama Pak Hamid, Bapak terima kasih ya Pak. Bapak kok seperti lelah banget Pak. Iya Pak, saya belum makan Pak. Saya merantauan. Ya ampun Pak. Udah Pak, ayo Pak, ikut ke rumah saya. Nggak jauh lagi tuh rumah saya kok. Ayo Pak, ikut. Hamid akhirnya diajak seorang Pak Yai ke rumahnya Pak Yai nih. Nah ternyata Pak Yai ini udah cukup terkenal. Ternyata pas waktu sampai di situ ya kan, pas Pak Yai turun ini juga ada murid-muridnya juga. Pak Hamid pun akhirnya diberi makan. Ngobrol. Pak Yai bilang, udah sementara tinggal di sini saja. Masalah makan, masalah apa kamu gak usah pikir Ki. Sing penting taat beribadah bareng-bareng. Yo, berdoa bareng-bareng. Pasti nanti Tuhan kasih jalan. Nah disinilah Pak Hamid menceritakan lagi perih, gak ada kerjaan, dan dia seorang penjudi segala macam. Hamid tobat. Ini ada temennya Pak Yai lagi, sama-sama seorang kiai. Ini datang ke situ. Nah pada saat itu Pak Hamid ya kan, Pak Hamid ini disuruh bikinin air minum. Pada saat disuruh bikin air minum kan ngobrol-ngobrol nih. Kita sebut saja temannya Pak Kiai tadi, ini sama-sama Pak Kiai. Ini namanya Pak Kiai Bidin. Pak Kiai Bidin ini bisa dikatakan dia punya kelebihan. Bisa melihat sesuatu yang manusia biasa nggak bisa lihat gitu kan. Nah Pak Kiai Bidin ini ngomong, kamu yang namanya Hamid yo.
Iya Pak, sebenarnya aku kalau lihat kamu itu kayak ada keturunan, tapi nggak tahu ya. Nggak tahu ini keturunan yang mungkin dari siapa, saya nggak ngerti. Yang jelas, ini kalau kamu rajin beribadah, minta sama Allah segala macem, ya kan? Ini kamu bisa loh bantuin orang banyak. Maksudnya Pak, kamu itu bisa loh. Kamu bisa merasakan hal yang peka-peka, kira-kira mau ada apa, sesuatu hal sing mistis atau apa. Kamu ngerasain loh sebenarnya. Iya Pak, bener Pak. Saya kadang-kadang nggak ngerti, tiba-tiba ada bulu kuduk merinding, terus saya ngerasa yang aneh Pak. Pak Yai Bidin ini menjelaskan, intinya kamu ini bisa melihat. Apalagi kamu katanya udah tobat segala macem, terus sholat segala macem. Ya mudah-mudahan kamu nanti di kemudian hari bisa nolong orang. Amin. Gitulah kata Pak Yai Bidin. Memang di situ ya kan, ini para murid-murid yang di situ, begitu juga dengan Hamid. Dia ini bercocok tanam. Jadi Pak Yai ini punya lahan besar gitu yang ditanemin sayuran apa-apa segala macam. Yang nanti putarannya uang ini buat mereka-mereka juga. Nah, singkat cerita berjalannya waktu udah lama banget. Hamid juga kangen, pengen lihat anaknya segala macam. Hamid pengen pulang. Hamid akhirnya ngomong sama Pak Yai. Pak Yai, saya kok pengen nyari kerjaan di rumah. Saya pengen kerja di rumah dan dekat dengan keluarga Pak Yai. Sudah lama saya nggak ada kabar sama orang rumah Pak Yai. Saya pikir ini sakunya udah cukup. Yakin kamu mau pulang? Ya wes, ini balik lagi ke kamu. Yang penting pokoknya kalau ngadepin istri jangan yang aneh-aneh. Yo, jangan kasar, jangan apa. Biar istri ini tahu. Kamu juga menjelaskan bahwa sekarang kamu sudah tidak lagi main judi. Iya Pak Yai. Akhirnya Pak Hamid pun pulang. Karena memang Pak Hamid ini tidak punya handphone gitu kan ya. Ini nggak ada kabar sama sekali gitu kan. Mau pulangnya ini nggak ngasih tahu. Nah kebetulan bis yang ditumpangi Pak Hamid ini nurunnya tengah malam. Pak Hamid akhirnya jalan kaki menuju ke rumahnya. Ya kan, yang sekarang hanya Bu Yati gitu kan. Udah lama juga nggak ketemu gitu. Pada saat itu Pak Hamid ini berpikir, aku kalau ketok-ketok pintu istriku nanti kebangun, kasihan ya, dia pasti capek atau apa. Akhirnya Pak Hamid ini berpikir, dulu aku kalau pulang malam aku selalu buka pintu dapur bisa, tak buka dari luar ini bisa. Hanya aku dan keluarga yang tahu gitu kan. Nah ini Pak Hamid nyoba, ternyata kunci tersebut masih bisa lewat dapur ini bisa dibuka dari luar gitu loh. Hanya dengan ada sentilan apa gitu, ini bisa kebuka. Nah ketika mulai kebuka Pak Hamid kaget. Kagetnya kenapa? Ini ada suara istrinya sedang mendesah-mendesah. Loh, kok ada suara istriku? Kok lagi mendesah-mendesah? Sakit pelan-pelan. Pak Hamid kaget kan, oh ada apa ini? Dan baunya langsung, wanginya ini semerbak yang aneh. Kok bau apa ini? Saat itu perasaan Pak Hamid campur aduk. Jangan-jangan selama aku tinggal. Tapi pesan Pak Kiai nggak boleh yang aneh-aneh dulu berpikirnya. Saat itu Hamid langsung masuk. Ketika Hamid masuk ke dapur, ya kan jelas-jelas ini udah di ruang dapur. Pak Hamid kaget. Ya Allah, Ibu kamu ngapain? Ternyata istrinya Pak Hamid ini sedang menyusui tuyul. Dan Pak Hamid ini udah bisa ngeliat, apalagi Pak Bidin ini udah pernah bilang. Di situ Pak Hamid kaget melihat istrinya Bu Yati ini sedang nyusuin tuyul. Bu Yati juga kebingungan. Pak, maaf Pak, Bapak kapan pulang? Ya ampun Bu, ini perbuatan yang dilarang agama Bu, kok Ibu ini lakoni kayak gini. Nah malam itu juga ya kan Pak Hamid ini minta cerai. Ya udah fatal ini bagi Pak Hamid, ini udah fatal. Kurang ajar kok kamu kayak gini Bu. Kamu itu bawa uang nggak pulang itu? Dan itu tuyul itu tiba-tiba menghilang aja begitu. Kamu itu bawa uang nggak? Kok kamu teriak-teriak kayak gitu? Ini rumahku loh. Kok kamu yang teriak-teriak? Oh ya udah Bu, udah cukup. Mending aku yang pergi. Disitulah terjadi perceraian. Udah. Karena memang sedikit banyaknya ini uang rumah ini hasilnya memang dari Bu Yati dulunya ini. Nah flashback pun selesai. Ceritanya. Tapi kabar yang di luar, katanya bapak ini yang selingkuh lah, apalah segala macem. Ternyata ibumu itu main kayak gitu. Bapak gak habis pikir. Bapak gak bisa memaafkan. Kalau itu sudah ranah yang seperti itu, bapak gak bisa memaafkan. Dan ibumu malah yang ngusir bapak. Padahal bapak pengen menuntun untuk tobat atau apa segala macam. Tapi kata-kata yang terus bapak dengar, katanya bapak selingkuh lah, apalah selingkuh. Udah, mending bapak
Ngalah lah. Iya Pak, Yuli juga kaget mendengarnya Pak. Pantes aja ada hal yang aneh Pak di rumah. Cuma nggak di dapur Pak, sekarang lebih di kamar ibu dan selalu tertutup. Yuli pernah nanyain tapi ibu selalu mengalihkan pembicaraan Pak. Dan memang selalu saja Bapak yang disalah-salahkan terus Pak. Di luaran orang-orang juga udah menilai kalau Bapak yang salah. Ya udahlah itu biarkan. Yang jelas Bapak ini nggak pernah yang namanya selingkuh. Bapak hidup sendiri dan nggak pengen nikah lagi kok. Bapak ini selalu mendoakan kalian. Apalagi kamu. Pak RT pun yang di situ bilang, yo sampai kita hafal. Kalau ada pengajian apa, kita mendoakan Yuli. Biar Yuli ini sehat, nyari rezeki gampang dapat jodoh juga. Seperti itu Yul. Iya Pak RT. Pak, Yuli kok jadi takut ya Pak kalau pulang. Ibu kok ngeri kayak gitu ya Pak? Ya Bapak nggak ngerti, Ibu udah percaya seperti itu. Udah percaya dukun-dukun segala macam. Bapak takut nantinya akan imbas dari apa yang sudah dilakukan ibumu. Nah, Yuli pun akhirnya ingat Najib. Oh, pantas aja. Najib tiba-tiba nggak betah, atau mungkin Najib ini tahu aura di situ nggak enak. Di rumahku ini ada sesuatu hal, dan ini digabung-gabungin. Oh, iya pantas. Kabar dari orang inilah. Nah, di sini Yuli udah pernah jahat sama Najib, meninggalkan Najib. Sebenarnya kan Yuli yang ninggalin gitu kan ya. Najib ketika mengatakan apa gitu kan ya, ini Yuli nggak mau mendengarkan. Hingga pada akhirnya ini Yuli pun pamitan sama bapaknya gitu. Nanti Yuli bakalan kesini lagi Pak. Yang penting Yuli udah tahu alamatnya. Bapak disehat-sehat. Oh maaf Yuli nggak bisa ngasih apa-apa Pak. Nggak apa-apa, justru Bapak udah seneng. Dari tempat bapaknya Yuli ini langsung menuju ke tempat Najib. Dia naik angkot lagi nih, menuju ke kantornya Najib, ke pondok pesantren yang memang dikelola sama Najib gitu kan ya. Nah, setelah sampai sana ya kan, Yuli ketemu Najib. Ada apa lagi? Mas, aku justru malah kesini mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Ya pada saat itu aku nggak dengerin kamu. Aku nggak ngerti dan sekarang aku baru tahu semua cerita keluargaku, dan aku udah ketemu sama bapakku. Ternyata ibuku ini, sebenarnya saat itu aku juga mau ngomong, cuma kan nggak enak. Makanya aku nanya dulu ke kamu, rumahmu itu bener nggak? Ada sesuatu hal apa nggak? Kamu nggak cerita, makanya aku nggak berani nuduh, nanti dikira gimana. Tuyul toh? Iya bener Mas, bener itu. Dan aku minta maaf waktu itu aku nggak dengerin perihal kamu. Aku pikir kamu memang nggak mau hidup dengan aku dengan kondisi aku yang seperti itu. Aku pikir kok kamu seperti ini Mas, sedangkan kamu dari dulu menerima aku apa adanya. Dan aku jualan soto juga ya laris juga kok. Tapi kenapa kamu kok seperti pengen menghindar? Nah itu sebabnya itu. Terus gimana? Ibumu itu tak lihat auranya ini udah parah banget. Dan dia ini percaya dengan hal-hal seperti itu. Udah gini aja. Ini tak kasih doa-doa. Yo, nanti kamu baca kalau habis sholat atau apa. Kamu baca. Sebentar, tak ambilin sesuatu. Nah, ternyata Najib ini ngambil toples. Ini berisi garam. Najib bilang, ini nanti, yo, coba. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, ibumu terus tobat atau apa segala macam, yo. Bismillah, kedepannya biar aman. Ini nanti buat ngepel rumah. Kamu gak usah bilang sama ibumu. Udah pokoknya kamu ngepel kayak ngepel biasa aja. Seperti itu, terus ditaburkan depan rumah. Yuk, yang jelas kamu mintanya sama yang di atas. Dan kamu harus membaca doa-doa itu, ya. Terus untuk hubungan kita gimana? Udah, masalah itu gampang. Kalau jodoh gak bakal kemana. Yang penting kamu gak usah langsung cemburu-cemburuan seperti itu. Yo. Iya Mas, kalau gitu maafin aku ya Mas. Iyo. Nah singkat cerita ini setelah udah sampai rumah, udah ngepel, sholat juga sering dibaca, segala macam doa-doa sudah dikasih tahu sama si Najib gitu kan ya. Jualan seperti biasa, Yuli juga tidak menampakkan sesuatu hal yang sedang diselidiki Yuli. Akan tetapi walaupun Yuli ini berusaha untuk seperti biasa gitu, ini ada hal yang aneh. Ibunya juga nanya, kamu kenapa sih? Kok sering diemin ibu? Nggak apa-apa Bu, udah jalan aja. Ibu ngerasa loh, kamu kenapa? Ada apa? Ada hal yang ibu pengen jujur sama Yuli nggak Bu? Jujur? Ya ibu jujur kok sama kamu. Oh ya udah, kalau udah jujur ya udah.
udah yuk kita seperti biasa aja Bu. Tapi Yuli terus membaca doa-doa yang dari Najib. Dan ketika ketemu sama Najib pun bilang, tenang, nanti kamu melihat sendiri. Nanti pasti ada sesuatu hal gitu. Ada sesuatu hal yang nanti bakalan membuat itu berhenti gitu. Nah, setiap pulang dari jualan Yuli selalu sholat dan membaca itu. Walaupun lagi ngantuk-ngantuknya, Yuli terus membaca itu. Karena ini disuruh baca ini berkali-kali gitu kan. Nah, pada saat itu ternyata bener, gak lama kemudian hal yang Yuli ini curiga dan Yuli ini pengen tahu terjadi lagi nih. Bunyi lagi nih kamar ibunya. Nah, akan tetapi kali ini yang biasanya ibunya ini mendesah, saat itu juga ini baru sekian detik gitu kan ya. Ini baru sekian detik Yuli ini sedang berdoa terus ibunya ini menjerit, "Tolong, sakit, tolong." Nah, Yuli ini langsung bergegas mendengar suara ibunya minta tolong, penasaran ada apa. Pintu ini dibuka, Bu, tolong lah, ibu sakit lah, tolong. Nah, pada saat itu Yuli bau busuk yang benar-benar menyengat. Ini bau apa? Karena memang pintu dikunci, ya kan? Ibunya mungkin sambil merangkak. Dia jalan merangkak, ini membuka pintu. Dibukalah pintu. Yuli melihat payudara ibunya ini berdarah. Ini dadanya ibunya ini penuh dengan darah. Yuli sakit, Yuli. Tolong Yuli, tolong. Hingga pada akhirnya Yuli langsung bergegas keluar minta tolong warga. Gak tahu kenapa warga pertama masuk langsung bau busuk yang minta ampun. Nah, gak tahu kenapa ini ada warga yang tiba-tiba dia merasa kayak ketabrak apa gitu saat menggendong ibunya Yuli gitu ya. Ini mau dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit gitu. Tiba-tiba salah satu warga yang lagi gendong ibunya Yuli ini merasakan kayak ada tabrakan gitu. Gak tahu apa yang nabrak gitu. Apa itu? Tadi kok nabrak aku? Kayak ada anak kecil nabrak. Yuli udah tahu. Ini pasti tuyul-tuyul ibu. Nah, ibunya dibawa ke rumah sakit. Ini disembuhkan, gak sembuh-sembuh, diatasin sama dokter sampai akhirnya gak jualan, tabungan habis, uang habis. Ternyata ibunya juga punya tabungan banyak gitu kan ya. Yuli melihat ATM ibunya kaget lah, kok kayak gini nih, banyak banget nih uang. Sampai Yuli gak ngerti, ya kan? Ini buat berobat ini gak cukup. Uang sebanyak itu buat berobat nggak cukup, bolak-balik didatangkan, dipindah rumah sakit ini, pindah rumah sakit ini. Nah, ketika udah keluarga pada datang, keluarga juga bingung ini penyakit apa gitu. Yang tahu hanya Yuli. Yuli pun langsung nemuin Najib. Ibuku sekarang seperti ini. Tapi ibuku tetap aja nggak mau ngaku. Tak tanyain, dia ini nggak mau cerita. Udah, nanti juga cerita kok. Yaudah, yuk kita ke sana. Barulah di sini Najib pengen datang ke sana. Pas ada Najib, ini ibunya Yuli di rumah sakit ini ngaku. Yuli maafin ibu, nah. Sepertinya hidup ibu nggak lama lagi. Ibu itu memang lakoni pesugihan tuyul. Wah, semua kaget. Dan memang udah membusuk. Di bagian payudara ini udah membusuk. Bagian dadanya. Terus ketika orang yang nemenin atau apa gitu sering pakai masker, penutup hidung gitu biar baunya ini nggak nyengat banget. Baru di situ ngaku dan menceritakan bahwa Yuli juga akhirnya cerita. Yuli juga sebenarnya udah ketemu bapak, Bu. Yuli pengen denger aja ibu jujur. Coba saat itu ibu jujur. Belum terlambat, Bu. Dan sampai sekarang bapak ini masih sayang sama kita. Iya, Nak. Ibu malu, Nak. Ini semua ulah ibu. Karena pada saat itu ya banyak yang mengarahkan ke arah situ. Ibu ikut tergiur. Kok kayaknya yang pakai tuyul kok banyak yang sukses. Ibu lihatnya kayak gitu, Nak. Sehingga cerita nih. Hingga pada akhirnya ibunya juga minta maaf. Bu Yati juga minta maaf ke Najib. Bu Yati juga ngomong sama Najib, siapa tahu ibu umurnya pendek, kamu nikah yo sama Yuli. Najib disitu terus berdoa. Dan pada akhirnya ini nggak lama gitu kan ya, udah pasrah, udah dibawa pulang. Berjalan waktu meninggal dunia. Nah, Najib juga nggak tega melihat kegigihan Yuli yang jualan sendiri. Kadang dibantu sama saudaranya Yuli, tapi Najib di sini nggak tega. Hingga pada akhirnya Najib pun melamar Yuli gitu, dan bapaknya juga seneng, bapaknya Yuli juga seneng, dan berakhir happy ending gitu. Jadi memang di sini ceritanya sangat mengerikan sekali ya. Ini saya mau ucapkan terima kasih. Cerita ini udah selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi intinya apapun yang terjadi di sini, jangan sampai kalau kita ini lagi terpuruk atau apa, terjatuh segala macam, jangan sampai kita ini ke jalan yang salah gitu. Kayak
kayak tadi pesugihan tuyul kayak gitu segala macam. Ini ternyata yang kita sebut saja Puyati, ini dia ini nyusuin tuyulnya. Jadi harus seperti itu ternyata. Gitu. Nih cerita ini dikirimkan ke saya juga mikir, wah ngeri juga nih bisa seperti itu gitu kan. Nah tetap nih apapun yang namanya pesugihan mending dijauhin lah gitu ya, seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan buat teman-teman yang punya cerita misteri kalian bisa kirimkan. Sementara ini coba kalian bisa kirimkan cerita kalian ya kan, ini ke DM Instagram, ini lebih aman gitu. Buat teman-teman yang belum tahu Instagram saya, ini Instagram saya. Nah ini Mas April, kasih lihat Mas April dindingnya. Nah ini dinding Instagram saya, kalian bisa follow di situ ya kan, nanti saya follow back, kalian bisa kirim cerita kalian ke situ, lebih aman gitu. Karena kemarin handphone ini sempat ngeblank gitu, saya mohon maaf juga gitu. Yang penting nomor tidak hilang gitu. Tapi buat teman-teman yang mau save masih boleh, jadi nanti tetap ada tayangan saya kasih tahu lewat handphone saya, tuh, lewat nomor saya. Nomor saya mana? Ini dia nomor saya, 085870433336, 3-nya 4 kali gitu ya. Oke? 3-nya 4 kali. Seperti biasa susunan ceritanya ini dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Nah saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoskai Official, Rian Agus Widodo, channelnya Mas Lutfi Raudio, ini banyak rezeki melimpah. Amin. Ya, yang lagi meniti karir mudah-mudahan diberi kesuksesan. Amin. Ya kan, yang lagi nyari jodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Amin. Ya kan, pokoknya sukses selalu, panjang umur ya, dijauhkan dari mara bahaya. Kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada